Selamat malam, dokter, dan selamat malam rekan-rekan residen sekalian. Di malam hari ini saya akan mempresentasikan jurnal dari American Journal of Radiology mengenai Management of Hydrocephalus in Children, Anatomic Imaging Appearance of CSF Shunt and Their Complication. Ini jurnal dari American Journal of Radiology tahun 2021. Ya, kita langsung mulai aja. Ini merupakan gambaran tampilan daripada jurnalnya sendiri. Ya, untuk selanjutnya masuk kepada introduction-nya. Di sini membicarakan tentang hydrocephalus, di mana kita diketahui sendiri bahwa hydrocephalus sendiri merupakan kondisi di mana terjadinya penumpukan daripada CSF yang dengan karakteristik adanya peningkatan daripada coronary ventricle yang berkaitan dengan peningkatan daripada tekanan intrakranial sendiri atau ICP sendiri. Hydrocephalus sendiri ini dikatakan sekitar 70.000 kasus yang terdapat pada epidemiologi yang didapatkan di Amerika, sekitar 1-2% dari populasi Amerika sendiri. Dan dari sekitar 70.000 itu dilakukan sekitar 18.000 sampai 33.000 dilakukan tindakan shunting dan diperkirakan sekitar 2 billion menggunakan biaya kesehatan yang digunakan untuk tindakan penanganan daripada hydrocephalus sendiri. Kaitan dengan hydrocephalus sendiri, dia merupakan kondisi di mana terjadinya gangguan pada formasi maupun flow maupun absorpsi daripada CSF sendiri yang mengakibatkan peningkatan volume daripada CSF sendiri atau terjadi sumbatan atau penumpukan daripada CSF ini sendiri yang mengakibatkan pelebaran daripada ventricle sebagai gambaran utamanya. Untuk clinical presentasi sendiri seperti yang diketahui oleh teman-teman semua bahwa ini berbicara tentang children pediatrik. Jadi untuk presentasi usia daripada presentasi klinis yang berdasarkan usia, biasanya pada gambaran pasien-pasien bayi itu terjadi ada gambaran iritabilitas, kemudian ada muntah, kemudian ada peningkatan daripada lingkar kepala, ada gambaran bulging daripada fontanellanya sendiri atau pelebaran daripada sutura sendiri, kemudian gambaran daripada sunset fenomena, dan kemudian penurunan atau pasien sudah mulai tidak ingin makan atau tidak ingin minum susu. Nah, untuk pasien yang anak yang usia lebih tua, ditemukan adanya keluhan seperti sakit kepala, mual-muntah, kemudian adanya paresis pada nervus craniolis, kemudian mulai ada tanda-tanda retraksi daripada perkembangan mentalnya sendiri, kemudian gangguan penglihatan maupun terjadi ada gambaran edema pada pemeriksaan fundoskopi. Ya, di sini pada jurnal ini disimpulkan beberapa penyebab daripada hydrocephalus sendiri ini ada dua, yaitu congenital maupun acquired hydrocephalus pada pasien pediatri. Untuk congenitalnya sendiri, temukan ada beberapa, contohnya seperti congenital aqueduct stenosis, kemudian neurochop defect, biasanya pada kasus-kasus usia malformasi 2 dengan meningocell. Kemudian ada kasus penyebabnya bisa oleh karena malformasi daripada posterior fossa pada kasus Dandy Walker malformation, Chiari malformation 1, Black Postgate dan sebagainya. Kemudian ada perkembangan pada kista sendiri secara congenital yang biasanya terjadi pada kasus-kasus Arpanet case yang menekan pada ventricle 3. Kemudian penyebab congenital lainnya itu seperti congenital foramen Monro atresia, kemudian ada primary encephalopathy seperti Joubert syndrome, Heckel-Joubert syndrome. Sedangkan yang acquired sendiri pada congenital itu sendiri bisa penyebab acquirednya sendiri itu bisa terjadi diakibatkan oleh kondisi inflamasi, bisa diakibatkan oleh SAH, kausa prematur biasanya terjadi karena pasien prematur maupun IVH yang bisa diakibatkan oleh pasien prematur ataukah kondisi infeksi. Juga ada kondisi neoplasma berkaitan intraksial maupun ekstraksial yang menyebabkan sumbatan, bisa menyebabkan obstruksi.
kemudian hydrocephalus after hemispherectomy atau operasi pada saraf. Kemudian bisa juga diakibatkan oleh kondisi vaskular seperti malformasi AVM, kemudian gangguan daripada cerebral venous function, biasanya berkaitan dengan kondisi skeletal dysplasia atau synostosis dan sebagainya. Manajemen daripada hydrocephalus sendiri ini untuk yang pediatri ataupun yang dewasa biasanya secara garis besar yaitu bisa dilakukan tindakan untuk penanganan daripada penyebab utama daripada hydrocephalus ini sendiri. Nah, biasanya ini berkaitan dengan kasus-kasus obstruksi seperti tumor ataukah ada perdarahan yang menyebabkan hydrocephalus sendiri ini menyebabkan hydrophalusnya itu, sehingga tindakan yang dilakukan adalah dengan mengkoreksi atau melakukan reseksi pada penyebab utama daripada hydrophalusnya sendiri. Sedangkan untuk tindakan temporer diversion sendiri seperti tindakan bisa dilakukan tindakan eksternal ventricular drainage atau bisa dilakukan EVD, atau bisa juga dilakukan tindakan ventricular subluxation, ataukah bisa dilakukan CSF access port, bisa dengan tapping dan sebagainya, atau juga dilakukan tindakan ventricular catheter yang berkaitan dengan subkaliar reservoir, bisa dialirkan ke area subkaliar. Atau juga bisa dilakukan tindakan yang permanen diversi seperti dilakukan tindakan shunting, backflip shunt, dan sebagainya. Atau juga bisa dilakukan tindakan ETV, ataukah bisa dilakukan tindakan case fenestration jika penyebabnya adalah kista. Untuk selanjutnya adalah membahas tentang CSF shunt diversionary, di mana seperti diketahui bahwa komponen utama daripada shunt itu sendiri terdiri atas proximal catheter yang biasa disebut dengan inflow. Jadi, untuk sekarang ini semua device sudah dibuat menggunakan bahan silikon. Silikonnya bagus dan perkembangan daripada teknologi sendiri ini membantu untuk mengurangi kondisi malformasi daripada VP shunt sendiri maupun tindakan shunt failure dan sebagainya. Ya, terdiri atas proximal catheter atau inflow, kemudian reservoir, juga selanjutnya adalah valve. Contohnya ini adalah valve atau katupnya sendiri, chambernya sendiri yang kita ketahui, dan kemudian ini adalah bagian distal catheter atau bagian solution flow yang juga terbuat oleh silikon. Di sini dijelaskan bahwa kejadian daripada CSF shunt failure ini sendiri terjadi sekitar 30-40% pada 1 tahun pertama setelah dilakukan tindakan pemasangan shunt, dan bisa meningkat sekitar 50% setelah 2 tahun dilakukan tindakan pemasangan shunt. Ini merupakan gambaran daripada one way valve sendiri, di mana jika ada peningkatan tekanan daripada CSF sendiri, dia akan mendorong katup yang ditutup oleh bola dengan per di sini, sehingga CSF ini akan mengalir. Sedangkan kalau tidak, dia akan mengalir seperti tidak akan menyebabkan aliran yang bisa menyebabkan overdrainage dan sebagainya. Ini merupakan gambaran daripada foto abdominal yang menggambarkan gambaran daripada distal catheter, sedangkan ini merupakan gambaran secara keseluruhan daripada proximal catheter, kemudian ini merupakan reservoir dari sini, dan di valve ini merupakan distal catheternya. Fungsi dari valve sendiri ini berbicara tentang valve, diketahui bahwa fungsi daripada valve sendiri ini atau chambernya sendiri ini ada dua, yaitu sebagai regulasi dan sebagai kontrol daripada aliran sendiri. Untuk regulasi dari pressure-nya sendiri ini bisa disebabkan oleh untuk mengatur daripada biasanya disebut dengan katup differential pressure, ya, dimana kondisi daripada differential pressure ini sendiri dia akan membuka atau menutup jika terjadi adanya perbedaan tekanan yang lebih besar dibandingkan yang menyebabkan pembukaan daripada katupnya sendiri, atau jika tekanannya akan menurun mulai tertutup lagi katupnya. Ini juga berkaitan dengan tekanan intrakranial dan intraabdominal, sehingga jika
jadi perbedaan tekanan dari intrakranial yang lebih tinggi ke intraabdominal, maka akan CSF itu akan kali. Kemudian daripada regular pressure sendiri ini dia ada dua, yaitu fixed dan adjustable, di mana fixednya itu biasa digunakan, sedangkan yang adjustable itu biasanya programmable valve. Contoh daripada fixed, jenis-jenis daripada fixed pressure valve sendiri ini ada yang tipe slit. Slit ini jika dalam keadaan tertutup atau tekanannya tidak lebih daripada tekanan valve sendiri, dia akan tertutup. Kalau jika tekanan yang melebihi, ada perbedaan tekanan, maka dia akan terbuka seperti ini. Seperti begitu pun dengan tipe meter, kemudian ini tipe diafragma, dan ini tipe valve and comb. Karena untuk fungsi yang selanjutnya adalah untuk mengontrol aliran itu sendiri, itu untuk maintenance dari aliran daripada CSF ini sendiri semirip mungkin dengan aliran CSF normalnya, sekresi normalnya daripada CSF sendiri. Bicara tentang programmable shunt, sini keuntungan dari pada programmable shunt ini merupakan suatu kondisi yang programmable shunt ini saya sendiri belum pernah melihatnya, tapi berdasarkan yang saya searching dan sebagai baca, di sini dikatakan bahwa programmable shunt ini sendiri dia punya keuntungan, yaitu kita bisa menyeting sendiri tekanan berdasarkan dengan kondisi klinis pasien. Jadi jika terdapat perubahan tekanan daripada CSF sendiri yang mulai menimbulkan klinis, kita dapat mengaturnya tanpa memerlukan tindakan revisi operasi untuk merevisi shunt sendiri. Nah, untuk range-nya biasanya sekitar antara 1,5 sampai 3 dan sekitar 17 sampai 20 cm 2 cm. Dan untuk mengevaluasi daripada program programmable shunt sendiri ini dilakukan evaluasi bukan hanya dari imaging sendiri, tapi harus secara keseluruhan, yaitu presentasi klinis daripada pasien sendiri, dilakukan pemeriksaan physical examination, kemudian dilakukan settingan daripada valve sendiri, dan dilakukan functional imaging selanjutnya untuk menilai program fungsi daripada shunt ini sendiri. Dilakukan dengan nyeting transkutaneus menggunakan transkutaneus magnet. Ada gambarnya. Ini merupakan beberapa jenis daripada programmable shunt sendiri yang saya dapat dari buku paper. Nah, ini ada beberapa jenis yang ada, dan dengan mode dan tekanan yang berbeda masing-masing jenisnya, atau merek dagangnya sendiri, tentunya seperti strata, kemudian polaris, dan Codman Hakim programmable shunt atau programmable valve sendiri. Yang biasa rata-rata digunakan sih yang strata programmable valve ini sendiri, karena lebih simple dan dikatakan lebih gampang untuk mengaturnya, karena range-nya cuma atas sekitar 0,5 sampai 2,5 atau sampai 3, dengan typical pressure antara 20 sampai 140 H2O, dengan alirannya kurang lebih CSF-nya sendiri sekitar 20 cc per jam. Selanjutnya itu ini merupakan gambaran lebih dekatnya mengenai gambaran daripada valve-nya sendiri, di mana terdapat ada stop safety-nya. Kemudian ini merupakan indexing spring, di mana indexing spring ini yang membantu untuk mengatur merupakan stopper atau merupakan gear yang menentukan tekanannya sendiri. Ini indexing nose dengan cara menggunakan magnet ini, transkutaneus ini, dia kan ditempelkan via transkutaneus dan diputar sehingga bisa memutar valve ini sendiri, karena valve ini sendiri merupakan mikromagnet yang ada di dalamnya. Ini merupakan rubber ball sendiri, diputar akan mempengaruhi tingkat penekanan daripada valve ini sendiri, sehingga jika semakin digeser ke arah yang semakin besar, berarti semakin longgar dia dan alirannya bisa lebih banyak.
Selanjutnya adalah imaging modalities untuk melakukan asesmen daripada hydrocephalus sendiri dan komplikasi daripada CSF sendiri. Nah, seperti diketahui gambaran imaging daripada hydrocephalus sendiri ini bisa dilakukan untuk pediatri ya, bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan USG. USG kepala, kemudian bisa dilakukan CT scan maupun MRI. Gambaran utama daripada hydrocephalus ini sendiri bisa terdapat adanya perlebaran daripada ventrikel, kemudian adanya kompresi pada sulcus dan virus, kemudian bagian sistema basalis, kemudian ada peningkatan atau cembungan daripada corpus callosum sendiri, di mana gambaran dia semakin tertekan ke bagian atas, kemudian ada hubungan downward displacement daripada dasar daripada ventrikel 3, kemudian ada ujung yang menumpul daripada reses daripada ventrikel 3 sendiri, kemudian adanya periventricular interstitial edema atau bisa terjadi kombinasi daripada beberapa kondisi ini. Untuk modal MRI sendiri biasanya bisa melihat dengan menggunakan untuk MRI ya. MRI kita bisa menggunakan take-to-wake. Dia lebih sensitif, dikatakan dia lebih sensitif untuk melihat CSF flow sendiri dan juga dapat melihat secara jelas poin daripada obstruksi daripada CSF flow sendiri. Jika memang gambarannya merupakan gambaran obstruktif. Kemudian ada namanya fase kontras chain MRI, di mana di sini dia lebih bagus untuk melihat hidrodinamik daripada CSF sendiri dan untuk menjelaskan lebih jelas daripada obstruksi daripada CSF ini sendiri. Nah, pada kasus-kasus shunt failure sendiri dengan kondisi yang muncul abdominal sign atau simptom bisa dilakukan CT kontras atau USG untuk menilai peritonitis atau keadaan CSF pseudokis. Kita punya beberapa kasus terutama untuk pasien anak seperti teman-teman ketahui mungkin lebih familiar pasien kita yang sempat dilakukan tindakan revisisan, kemudian berkaitan juga dengan peningkatan tekanan intraabdominal karena pasien juga mempunyai mempunyai hernia umbilikal, kemudian pasien itu sehingga dilakukan revisisan dan tetap menunjukkan kondisi hydrocephalus sampai akhirnya dilakukan tindakan VA-shunt. Itu sangat bagus kasusnya untuk dipelajari mengenai shunt malfungsi atau shunt failure pada kasus pasien tersebut. Selanjutnya adalah untuk melihat dari brain imaging-nya sendiri dilakukan CT scan kepala. CT scan kepala sendiri ini dapat menunjukkan diskoneksi atau fracture daripada proximal kateter sendiri yang memang pada MRI itu sulit dilihat. Dengan pemeriksaan CT scan kepala ini dengan menggunakan CT scan kepala dan 3D-nya dapat melihat jelas apakah ada masalah pada ini berkaitan dengan shunt-nya sendiri ya. Dia dapat memperlihatkan dengan jelas gambaran kerusakan pada proksimal maupun atau pada katup atau pada sambungannya itu dengan jelas dengan CT scan kepala lebih jelas dibandingkan dengan MRI. Atau juga dengan pemeriksaan rapid sequence MRI protokol atau dengan pemeriksaan Haster dan DRA. Haster sequence ini sendiri dengan yang prosedur rapid sequence ini sendiri bisa dilakukan dengan cepat, yaitu kurang dari 20 detik untuk melihat itu wake-nya dengan single pulse-nya. Kemudian untuk GRA atau gradient rectal echo ini sendiri dia lebih bagus untuk melihat tip proksimal daripada kateter yang pada gambarannya itu ada gambaran tipe intens pada gambaran MRI tipe pada tampilan MRI-nya. Sedangkan untuk kondisi-kondisi lain yang berkaitan dengan shunt failure sendiri itu bisa dievaluasi ada transepidermal flow pada CSF, kemudian daripada CSF sendiri, kemudian ada intraparenchymal edema, kemudian apakah ada cystic fluid collection pada ventricular catheter sendiri ataukah ada subclavian fluid collection. Sedangkan untuk evaluasi daripada integritas daripada shunt sendiri bisa dilakukan evaluasi secara series untuk melihat integritas daripada shunt sendiri. Untuk melihat komponennya apakah ada terlipat atau terputus
ataukah ada kinking atau diskoneksi, ataukah ada abnormal migrasi daripada shunt sendiri. Nah, bisa dilakukan tindakan-tindakan pemeriksaan selanjutnya, yaitu menggunakan X-ray lateral. Untuk pada pasien-pasien yang dengan VP shunt, bisa dilakukan evaluasi apalateral berkepala, bagian leher, kemudian bagian dada maupun bagian abdomen secara rinci, dan bagian pelvis juga. Kalau pada pasien-pasien bayi sendiri bisa dilakukan secara foto secara keseluruhan. Tapi tidak bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan VA shunt. Untuk ronsen pelvis sendiri memang tidak perlu dilakukan sampai pada pasien-pasien VA shunt atau ventricular shunt. Gimana pada kondisi-kondisi tersebut dari malfunction sendiri bisa ditemukan adanya focal lucent pada area konektor shunt sendiri yang memang harusnya dilakukan dengan foto pembanding, ya, dengan foto membandingkan foto sebelumnya dengan foto sekarang, apakah ada gambaran diskoneksi dan sebagainya, ataukah ada gambaran penumpukan cairan dan sebagainya di daerah sekitar koneksi dan sebagainya. Untuk CT scan evaluasi untuk melihat ukuran daripada ventricle dan 3D-nya untuk mendeteksi adanya diskoneksi yang bisa miss saat dilakukan pemeriksaan X-ray. Hingga untuk selanjutnya adalah untuk evaluasi daripada tipe valve-nya itu cut-off-nya sendiri dan settingannya. Biasanya untuk mengidentifikasi jenis valve, jenis katup atau jenis tipe shunt yang digunakan itu bisa menggunakan X-ray. Ini contoh-contoh pada kasus-kasus di mana terjadi malfungsi shunt dan data pasien itu sebelumnya tidak ada pada kita. Contohnya pasien datang dengan kondisi shunt malfunction, sudah dilakukan pemasangan CT scan, pemasangan VP shunt, tapi terjadi malfungsi. Itu nggak tahu ini sebelumnya dilakukan pemasangan shunt tipe apa dia, apakah low pressure, medium pressure, atau ke high pressure. Bisa dilakukan pemeriksaan X-ray untuk melihat tipe valve-nya. Ini salah satu jenis shunt yang dengan gambaran seperti ini merupakan gambaran dari low pressure, kemudian medium pressure, dan high pressure dengan 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Dimana seperti diketahui tipe jenis foto yang harus dilakukan lateral dan harus perpendikular sebaiknya terhadap valve-nya sendiri untuk melihat lebih jelas jenis shunt yang sebelumnya digunakan. Untuk anatomic imaging daripada komplikasi daripada kompartemen drainage kompartemen sendiri, bisa dilihat adanya akumulasi cairan pada daerah dada maupun dari abdomen, itu khususnya pada pasien-pasien dengan ventriculopleural shunt. Bisa ditemukan ada gambaran efisi pleura jika absorpsinya tidak bagus. Kemudian pada VP shunt adanya gambaran ascites atau adanya pseudokis pada gambaran abdomen. Dilakukan evaluasi menggunakan USG maupun CT scan atau MRI. Dan untuk melihat apakah adanya sumbatan daripada shunt-nya sendiri akibat daripada tersumbatnya tip atau ujung daripada shunt-nya sendiri. Pada kasus-kasus VA shunt sendiri harus dilakukan CT scan kardio atau dengan melakukan tindakan ekokardiografi. Selanjutnya untuk nuclear medicine CSF shunt studies ini lebih tipikal untuk melihat evaluasi daripada potensi daripada shunt-nya sendiri, untuk melihat lumen daripada shunt-nya sendiri dan mekanisme valve yang terjadi, apakah ada entah itu karena valve-nya yang tidak bagus karena ada debris dan sebagainya, ataukah memang fungsi valve-nya yang memang awalnya gagal produk dan sebagainya. Itu bisa dilakukan evaluasi menggunakan nuclear medicine shunt study. Itu dilakukan pada pasien-pasien yang dicurigai adanya shunt failure dengan tampakan adanya pelebaran daripada ventricle sendiri yang mengindikasi untuk dilakukan tindakan nuclear medicine study. Untuk komplikasi daripada CSF shunt sendiri biasanya ditemukan ada dua
gejala yaitu secara simptomnya secara akut maupun kronik. Kondisi-kondisi akut biasanya tampak ada gambaran kondisi klinis seperti mual muntah, kemudian iritabilitas, kemudian adanya kejang pada pasien, bisa juga ada nyeri kepala, pasien letargik, bahkan sampai koma, ataupun kombinasi daripada kondisi-kondisi seperti ini. Dan kedua pada pasien-pasien yang mengalami kronik itu bisa adanya gangguan pada neurofisiologi, kemudian adanya perubahan dari pola-pola makan sendiri daripada pasien sendiri, ada integrasi pertumbuhannya mengalami gangguan, kemudian ada penurunan daripada fungsi proses belajar mengajarnya di sekolah, kemudian nyeri kepala yang kronis, atau peningkatan adanya gambaran peningkatan daripada lingkar kepala sendiri. Nah, ini merupakan tabel yang menjelaskan tentang early maupun late complication daripada CSF shunt replacement, mana komplikasi early-nya itu berkaitan dengan intracranial hemorrhage, kemudian tension atau large pneumocephalus, dan chest abdominal wall hematoma. Biasanya ini contoh-contohnya ini ada di tabel sebelahnya, tentunya pada intracranial hemorrhage ini sendiri, adanya gambaran daripada plexus injury akibat dilakukan tindakan pemasangan shunt sendiri. Terlalu lebih akan melukai coronary plexus sehingga terjadinya perdarahan dan sebagainya. Sedangkan untuk komplikasi late complication sendiri, adanya kondisi namanya intrakompartemen, mana terjadinya intracranial infeksi, ventriculitis dan sebagainya. Kemudian adanya pada kondisi lokasi komplikasi yang terjadi pada lumbar peritoneal shunt, misalnya terjadi hindbrain herniation atau terjadi syringomelia atau radikulopati. Nah, yang lain juga ventricular peritoneal shunt yang biasanya terjadi adalah gambaran peritonitis, kemudian abdominal abscess, kemudian gambaran intraperitoneal pseudokis maupun asites. Sedangkan untuk mekanisme failure yang berkaitan dengan fungsi daripada valve sendiri bisa dari valve obstruksi akibat dia tersumbat di lumen-lumen intraabdominal, ataukah fungsional daripada valve ini sendiri yang tidak baik, siphoning, overdrainage, dan slit ventricle syndrome yang biasanya muncul, ataukah gambaran subdural hygroma dan sebagainya. Untuk inflow kompartemen atau bagian proksimal, biasanya komplikasi yang terjadi itu seperti infeksi, atau ke third ventricle, maupun adanya gambaran inoculation dan adanya gambaran subdural hygroma atau hemorrhage. Ini merupakan gambaran-gambaran contoh, ini merupakan gambaran daripada third ventricle sendiri, di mana overdrainage yang menyebabkan salah satu daripada ventricle ini sendiri menyebabkan sehingga terjadi slit ventricle pada salah satu bagian. Kemudian ada juga gambaran daripada overdrainage yang menyebabkan SDH pada pasien, ataukah gambaran infeksi yang menyebabkan gambaran abses pada MRI setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Harus dilakukan cross-sectional study, imaging study untuk menentukan evaluasi daripada kondisi klinis pasien sendiri, itu bisa dilakukan pemeriksaan kontras untuk pasien-pasien yang dicurigai dengan gambaran abses. Untuk selanjutnya adalah drainage kompartemen. Di sini pada bagian distalnya yang berkaitan seperti gambaran komplikasi bisa terjadi seperti peritonitis, kemudian ada abdominal abscess, interperitoneal pseudokis, dan asites. Ini merupakan gambaran-gambaran setelah dilakukan USG ditemukan adanya gambaran asites, kemudian adanya gambaran abscess atau pseudokis yang tampak pada intraabdominal. Untuk mechanical failure sendiri, baik daripada bagian proximal maupun distal yang berkaitan dengan koneksinya sendiri, biasanya terjadi hanya obstruksi pada intraluminal yang menyebabkan clotting atau sumbatan daripada shunt-nya sendiri, di mana dengan penerapan kan bisa diketahui ini bagian proximal atau distal. Kalau memang biasanya pada bagian proximal sendiri dia akan mengalami slit recall-nya akan kembali lama, sedangkan pada bagian distalnya sendiri akan recall-nya akan keras. Kemudian bisa dilihat adanya gambaran diskoneksi atau ada migrasi dari shunt sendiri. Nah, ini pada gambaran X ini salah satu contoh ada diskoneksi daripada chambernya sendiri dan proximal shunt ini bisa diakibatkan oleh sambungan daripada shunt-nya sendiri yang tidak kuat saat dilakukan pemasangan antara katup antara chamber dan proximal shunt. Atau ya ini salah satu contohnya juga. Nah, ini terputusnya proximal shunt dengan chamber dan distal shunt-nya. Sedangkan ini merupakan gambaran
migrasi daripada komponen shunt sendiri bagian distal, ada gambaran komplikasi yang intraabdominal yang ada gambar ini keluar daripada pasien ditemukan adanya keluarnya distal shunt-nya pada bagian anus, dengan penggambaran USG yang ditemukan pada pasien. Dan ada juga ditemukan adanya migrasi daripada distal shunt sendiri, dia keluar lagi setelah dilakukan pemasangan, dia keluar lagi lewat tempat insersinya itu. Jadi pada insersi abdomennya itu, setelah dilakukan evaluasi pada CT scan, pemeriksaan radiologi, X-ray maupun USG, tampak ini gambaran double counter pada distal kateternya. Ini merupakan transfer gambarnya. Dan untuk mechanical failure atau functional malfunction daripada valve sendiri, bisa terjadinya valve obstruction yang bisa diakibatkan oleh debris atau darah, atau juga terjadi shunt failure, kerusakan daripada shunt sendiri, atau functional valve malfunction, di mana mismatch-nya ada ketidakcocokan antara fungsi daripada shunt dan kondisi daripada pasiennya sendiri. Atau pasien memerlukan opening pressure-nya itu tinggi, tapi kita berikan opening pressure contohnya rendah, itu berikan yang high pressure, otomatis tidak akan terjadi mismatch pada kondisi pasien. Kondisi-kondisi yang terjadi misalnya ini merupakan salah satu 3 kondisi yang biasanya terjadi pada functional malfunction sendiri daripada chambernya sendiri, itu bisa terjadi siphoning. Siphoning ini sendiri terjadinya kondisi sekunder pada postural yang mengakibatkan efek sucking atau tersedotnya CSF mengalir keluar, biasanya akibat postural. Ketika pasien berdiri, akibat perubahan postural dari posisi tidur ke berdiri, akibat gravitasi terjadinya efek sucking daripada CSF sendiri. CSF-nya tersedot hingga mengalir lebih banyak, biasanya terjadi dalam kondisi 15 menit setelah kondisi berdiri. Dan selanjutnya akan terjadi overdrainage. Overdrainage ini merupakan sequel dari overdraining yang bisa menyebabkan setelah overdrainage ini akan menyebabkan subdural hygroma ataukah subdural hematom, dan bisa juga terjadi selanjutnya adalah kondisi slit ventricle syndrome, di mana adanya gambaran ventricle yang kecil, kemudian dengan fungsi shunt-nya yang bagus, tapi adanya gejala-gejala daripada shunt malfunction sendiri. Ini merupakan tindakan revisi daripada shunt sendiri. Selanjutnya revisi daripada shunt sendiri. Tindakan revisi ini tergantung daripada kondisi pasien, maksudnya kondisi masalah utamanya ada di mana, apakah di distal kah, apakah ada di proximal kah, ataukah memang ada di chambernya kah, atau memang secara keseluruhan dia bermasalah. Jadi dilakukan revisi berdasarkan masalah. Jadi memang apakah perlu dilakukan revisi daripada salah satu kateternya, ataukah memang memerlukan revisi daripada seluruh sistem daripada shunt sendiri. Bagusnya sih harus dilakukan setiap pemasangan revisiannya. Kita harus mempunyai manometer untuk melakukan pemasangan daripada penentuan opening pressure daripada pasien sendiri, untuk lebih tepat menggunakan pemasangan atau pemilihan tipe daripada tipe pressure daripada pasien sendiri. Ini sebaiknya ketika dilakukan pemasangan proximal shunt, insersi kateter di ventricle kateter, disambungkan ke manometer untuk melihat opening pressure-nya berapa. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan pemasangan ke bagian valve dengan katup chamber dan distal kateter untuk melihat sebenarnya apakah aliran daripada katup dan distalnya itu bagus atau tidak. Itu melihat potensinya dan fungsinya daripada katup dan distal kateternya. Ya, untuk kesimpulannya, seiring dengan perkembangan daripada CSF shunt teknologi sendiri, ternyata komplikasi daripada shunting memang sering terjadi dan masih saja terjadi, merupakan masalah yang cukup serius daripada tindakan shunting.
sendiri. Komplikasi rate komplikasi daripada CSF shunt sendiri ini bisa terjadi pada bagian inflow atau bagian ventricular sendiri, ataukah pada bagian drainage atau bagian outflow-nya, yaitu pada bagian peritoneal cavity, peritoneum, ataukah pada bagian right atrium, pada vena shunt, atau maupun pleural space pada ventricle pleural shunt. Mana komponen ini bisa juga berkaitan dengan lokasi dan malfungsi daripada komponen shunt sendiri. Seharusnya untuk penanganan daripada shunt sendiri ini lebih dianjurkan untuk lebih mengetahui sebenarnya fungsi dan anatomi daripada diversi daripada shunt sendiri, karena memang pengetahuan tentang fungsi dan anatomi sendiri akan berkaitan atau membantu dalam melakukan penanganan terhadap komplikasi yang muncul akibat daripada tindakan shunting maupun tindakan dan komplikasi selanjutnya yang mengakibatkan sama malfunction daripada tindakan shunting ini sendiri, sehingga bisa dilakukan koreksi dengan evaluasi berdasarkan dengan imaging yang ada. Mungkin sekian presentasi saya tentang jurnal yang di malam hari ini. Dokter, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Glenn. Presentasi tentang hydrocephalus dan komplikasi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan pada Glenn, silakan. Selamat malam, Dokter. Ya, silakan. Selamat malam, Dokter Glenn. Selamat malam, Dokter Nur. Izin bertanya, Dokter, untuk Dokter Glenn. Tadi dikatakan untuk dalam presentasi, apakah ada, Dokter, batasan kita untuk mengevaluasi dari shunt tersebut berdasarkan foto polos apilateralnya ataupun dengan CT scan? Misalnya tiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali kita harus mengevaluasi dari foto apilateral maupun dari CT scan, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ya, silakan Glenn. Dokter. Sebenarnya tindakan evaluasi untuk mendeteksi seperti ini, apakah ada gangguan daripada apakah ada gambaran malfungsi sendiri, sebenarnya bukan dengan melakukan pemeriksaan imaging, sehingga tidak ada standar harus berapa kali atau standarnya berapa kali dalam setahun harus dilakukan evaluasi. Nah, tapi lebih ke klinis ya. Untuk mengetahui apakah ada shunt malfungsi dan sebagainya itu dievaluasi lebih dari klinis dulu, nanti baru diklarifikasi dengan imaging sendiri. Nah, otomatis dari tindakan evaluasi ini sendiri, biasanya evaluasi klinis yang pertama kita dapatkan tadi seperti yang sudah disebutkan, biasanya ada gambaran peningkatan tingkat kepala pada anak, setelah dilakukan pemasangan shunting ternyata tingkat kepalanya masih terus membesar, pasien bayi yang bulu-bulunya belum ketutup, ataukah fontanelanya kembali cembung dan sebagainya, ada tanda peningkatan TIK, bisa dilakukan evaluasi dengan pemeriksaan imaging. Tapi untuk imaging rutin yang harus dilakukan sebelum ada tindakan atau sebelum ada keluhan daripada klinis sendiri, tidak ada anjuran untuk dilakukan pemeriksaan imaging rutin seperti itu. Mungkin demikian, Dokter. Ya, untuk mengevaluasi ada malfungsi apa tidak, tentu klinis dulu dilihat ya. Klinis seperti tadi disampaikan, apakah kepala tetap membesar, ada keluhan betah, mual, gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan. Nah, tentu kita akan cek dulu valve-nya. Ada masalah nggak di pompanya? Keras apa tidak mau balik? Nah, kemudian kalau normal-normal saja, nah misalnya kita raba dulu dari atas sampai bawah. Kira-kira shunt-nya ada lepas nggak, ada fraktur nggak? Nah, untuk membuktikan itu baru dilakukan skull X-ray sama toraks, sama abdomen, sama pelvis kalau dewasa. Kalau anak-anak satu kali badannya kelihatan semua. Nah, kalau di sana ada lepas atau ini ya, berarti itu yang perlu diperbaiki. Diperlukan CT scan ya untuk membuktikan di intrakranialnya ada masalah apa enggak.
Ya, berapa kali, berapa lama dilakukan tergantung klinis. Tidak rutin dilakukan. Ya, silakan ada lagi. Baik, kalau sudah ngerti semua, terima kasih sudah mengikuti malam ilmiah ini. Kita akhiri dengan pada Mas Santi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Om Santi. Semua dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Semua dokter.